Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto. Di video ini kita akan bahas lagi tentang CapCut. Jadi CapCut ini adalah satu editor video yang gratis ya, mudah digunakan dan banyak fiturnya. Tapi sayangnya sebelumnya CapCut ini hanya bisa digunakan di HP atau di smartphone. Nah, kemudian saya sendiri sebenarnya orang yang kurang nyaman kalau ngedit video di HP atau di mobile ya. Kurang terbiasa dan juga kurang puas ya karena layarnya terlalu sempit. Tapi baru-baru ini CapCut melakukan update ya. Sekarang bukan hanya bisa dilakukan di HP saja, CapCut juga bisa dibuka di laptop atau PC atau komputer. Oke teman-teman, kita buka CapCut.com ya. Di halaman pertama ini kita akan melihat informasi tentang CapCut ya, fitur-fitur yang dimiliki di sini, toolsnya. Dan yang terbaru di sini update-nya yaitu CapCut sekarang bisa digunakan di web, di desktop atau di laptop dan juga di mobile. Untuk membuka yang di versi web, ini bebas, teman-teman bisa pakai OS apapun. Nah, kemudian yang CapCut for Mac, nah ini khusus pengguna Mac. Kemudian ada yang CapCut for mobile ya, CapCut app ini bisa digunakan di mobile aja. Yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang biar semua teman-teman bisa mengikuti apapun OS-nya, saya akan coba gunakan yang versi web. Bisa ada dua pilihan teman-teman, kita bisa login dulu di sini atau sign up untuk mendaftar. Nah, keuntungannya kalau kita login, nanti file-file yang baru saja kita edit atau yang pernah kita edit itu akan tersinkronisasi ya, antara yang di HP atau yang di laptop. Nanti file projectnya bisa saling berkaitan gitu. Nah, tapi kalau kita nggak mau login atau langsung saja pakai juga bisa. Teman-teman bisa klik yang di sini, open in browser. Nah, kemudian akan terbuka seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, satu kuncinya untuk membuat CapCut ini lancar bekerja di laptop atau komputer teman-teman, syaratnya yaitu koneksi internet teman-teman harus stabil ya, karena CapCut kan secara online yang bisa kita buka di web browser ini, gitu. Dan seperti biasa, tampilannya sebenarnya fitur-fiturnya sama dengan yang di HP, hanya tampilannya lebih luas ya, lebih enak digunakan, jadi lebih leluasa untuk proses editingnya. Di sini kita kenalan dulu dengan menu-menunya, walaupun pernah kita bahas juga di versi mobile ya, tapi ini tata letaknya ada sedikit berbeda ya. Di bagian media ini nanti untuk penyimpanan atau tempat kita meletakkan berbagai macam media kita, baik itu video ataupun juga gambar yang akan kita jadikan video. Nah, kalau yang cloud ini adalah media yang sudah tersimpan kalau teman-teman sudah login atau mendaftar di CapCut. Jadi kalau misalnya kita uploadnya lewat HP, kemudian sudah login di akun yang sama, di komputer kita akan menemukan file yang sama di sini. Itu enaknya kalau kita login. Nah, kemudian stok video juga masih sama seperti yang di HP. Ini berisi video-video stok yang bisa kita gunakan dan juga bisa kita pilih berbagai macam dimensinya ya. Ada banyak, ada yang benar-benar gratis, ada yang punya lisensi khusus gitu. Nanti kita akan mendapatkan informasinya, video ini free untuk digunakan atau ada lisensinya. Nah, contohnya gini, kalau kita akan menggunakan salah satu stok video yang ini misalnya ya, kita akan klik tanda plus di sini, kemudian akan masuk di bagian timeline ya. Nah, di atas ini ada informasi no copyright ya, jadi di sini bebas kita gunakan satu video ini, nanti bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan ya, bisa untuk dikomersilkan juga, termasuk untuk dimonetize di YouTube. Nah, ini stok video yang bisa kita masukkan di sini. Kemudian kalau kita mau menghapus stok atau video yang ada di timeline ini, tinggal klik saja yang gambar ini ya, icon delete. Nah, kemudian selain stok video, di sini juga ada audio ya, seperti yang di mobile. Ada musik yang sudah disediakan secara gratis juga. Ada juga sound effect ya, ini untuk kebutuhan editing, mungkin untuk membuat video menjadi ada efek-efek suaranya, ada banyak pilihannya. Teman-teman bisa gunakan juga di sini. Dan kemudian berikutnya ada menu teks. Teks ini juga menu-menunya sama seperti yang di HP, tapi yang jelas tata letaknya lebih lebih lebar di komputer ini. Jadi kita bisa mengeditnya dengan gampang ya. Misalnya kita bisa masukkan salah satu teks ya dengan template ini, nanti akan masuk ke timeline ya. Klik di sini. Nah, editingnya di sini kita mengedit atau membuat tulisannya. Misalnya seperti itu. Ya. Dan juga efek-efeknya nanti di sini bisa kita ganti-ganti juga, di sini ada pilihannya. Ada stiker seperti biasa.
Kalau kita memang memerlukan stiker-stiker yang akan kita gunakan di sini, misalnya ini, tinggal klik saja, nanti akan masuk ke timeline, dan ini akan menjadi stiker ya di konten video kita. Seperti itu. Ada efek yang teman-teman temunya bisa explore sendiri. Banyak efek yang bisa kita gunakan di sini. Yang jelas hampir sama prinsipnya dengan yang di HP. Cuman ini sekali lagi perbedaannya lebih luas dan tata letaknya seperti yang di laptop atau komputer ini. Nah, kalau kemarin di salah satu video saya yang bahas tentang quotes ya, quotes yang kita jadikan konten itu ada namanya fitur text to speech ya. Nah, jadi untuk membuat konten quote yang versi yang pertama saya buat itu dengan menggunakan Canva dan juga ada voice maker dan juga menggunakan Audacity. Nah, tapi sekarang ini kita bisa menggunakan hanya satu aplikasi CapCut ini saja teman-teman ya. Jadi editing video di sini, kemudian teksnya kita ketik di sini dan bisa langsung ada menu text to speech. Ya, ini membuat teks menjadi suara. Ya, kita tinggal klik saja di sini, kita pilih teksnya, kemudian tinggal dipilih bahasanya apa. Ya, kalau kita membuat quote itu dengan bahasa Inggris ya, tapi sayangnya ini kalau untuk bahasa Indonesia di versi web ini sepertinya nggak ada, adanya bahasa Melayu ya. Jadi yang tersedia saat ini bahasa Inggris, Rusia, Spanish, dan bahasa Indonesia belum ada. Ya mungkin di update berikutnya akan tersedia yang bahasa Indonesia ya. Tapi teman-teman yang mau bikin quotes dengan bahasa Inggris, ini sudah tersedia di sini bahasa Inggrisnya dan juga berbagai macam karakter suaranya yang bisa kita gunakan. Nah gitu ya. Nah kita akan coba yang di media ini, saya akan coba upload. Kalau teman-teman mau mengupload atau mengedit video yang hasil rekaman sendiri, saya akan coba. Jadi kita upload dulu videonya. Contohnya tadi ya saya sudah siapkan satu video contoh yang akan kita edit di sini. Nanti akan proses upload seperti ini. Tunggu sampai dengan selesai ya. Ya jadi teman-teman setelah selesai proses uploadnya akan muncul seperti ini ya, video atau gambar yang sudah kita upload ke media. Nanti bisa kita masukkan ke timeline dan bisa kita lakukan editing. Nah, untuk memasukkannya ke timeline, kita tinggal klik saja tanda plus ini. Nah, nanti akan masuk di sini untuk bisa kita lakukan editing. Nah, contohnya seperti ini. Untuk play dan juga stop, kita bisa klik ini. Atau dengan ditekan spasi ya. Di keyboard, tekan spasi untuk play dan juga untuk stop seperti ini. Nah, di sini nanti akan menunjukkan durasinya yang sedang berjalan dan juga total durasi yang ada. Kemudian di sini ada menu undo, ada menu redo ya. Ini kalau misalnya untuk mengulangi, kalau kita salah potong dan sebagainya. Dan ini untuk memotong atau memisahkan ya. Ini split untuk memotong video ini. Misalnya saya di sini saya letakkan playheadnya di mana di sini ya. Di bagian mana akan saya potong, kemudian klik ini, maka dia akan menjadi dua bagian. Ya, dan kemudian kalau mau menghapusnya tinggal klik saja yang bagian delete ini. Misalnya di bagian depan ya, ada yang perlu dihapus. Kita dengarkan dulu misalnya seperti ini. Nah, ini kan masih ada yang diemnya gitu ya. Kita potong saja. Kemudian yang di sini bisa kita lakukan delete atau tekan tombol delete yang dari keyboard juga bisa. Atau kalau yang bagian depan dan belakang seperti ini, sebenarnya bisa kita langsung tarik saja seperti ini untuk memotongnya ya. Di bagian depannya juga seperti itu. Kita klik dan tahan yang di bagian putih-putih ini untuk memotong seperti ini. Ya, kemudian kalau timeline ini dirasa kurang lebar atau terlalu sempit, kita bisa zoom di sini, tarik ya, untuk membuat timeline menjadi lebih lebar. Ya, seperti itu. Dan kemudian yang perlu kita perhatikan lagi juga di sini untuk format videonya atau ukuran videonya ya. Nah, di sini kita klik saja yang original ini. Ini adalah sesuai dengan hasil pengambilan dari videonya ya, kalau original. Kemudian kalau untuk video YouTube ya, ini ukurannya 16:9 ya. Kita klik saja di sini. Maka masih sama saja karena yang originalnya ini memang ukuran 16:9. Nah, kalau mau dirubah 4:3 atau 2:1 seperti ini. Atau kalau untuk di Instagram atau di Facebook biasanya menggunakan 1:1 ya, seperti ini. Nanti dia akan seperti ini ukurannya. Dan kalau untuk membuatnya full, kita bisa tarik seperti ini di pojok-pojoknya ya. Jadi nanti yang
terlihat ini akan menjadi sebuah video gitu. Ya, kita kembalikan lagi ke ukuran yang 16:9. Jadi seperti itu ya. Nah, ini bisa kita kecilkan, disesuaikan lagi seperti posisi awalnya, atau klik ini langsung untuk mengembalikan ke posisi aslinya gitu, ke defaultnya. Dan audionya ini bisa kita atur volumenya, kemudian speednya juga bisa kita atur di sini. Kemudian animasinya ya, misalnya ini untuk masuk atau keluarnya. Nah, kemudian di sebelah kiri ada transisi. Ini untuk membuat perpindahan dari satu klip ke klip berikutnya ya. Teman-teman sudah paham? Mungkin yang pernah nonton yang untuk di versi mobile ini sama saja sebenarnya, tidak ada pengurangan fitur yang ada di mobile maupun yang ada di web. Nah, sebenarnya fitur-fiturnya masih banyak banget ya, tapi kalau dijelaskan satu persatu akan terlalu panjang, dan saya rasa dengan sendirinya kalau teman-teman sering pakai aplikasi CapCut ini, baik yang di mobile maupun yang di laptop dan komputer, nanti akan bisa memahami sendiri ya, akan bisa menemukan fitur-fiturnya, bagaimana penggunaannya menjadi lebih dalam lagi. Karena ini yang penting kita pengenalan awal di bagian fitur-fitur, dan CapCut sudah bisa digunakan di laptop atau komputer. Ya, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.